Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina wa may yuhdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat kepada para dosen dan tidak lupa kepada jamaah yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah, dalam kesempatan hari ini kita telah diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita bisa berkumpul di acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita, kekasih kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah. Alhamdulillah, dalam kesempatan hari ini saya akan membahas tentang organ infrastruktur manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kali ini saya akan membawa jemaah sekalian untuk kembali merenungkan apa sih yang dimaksud dengan organ infrastruktur manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah berpuasa. Berpuasa adalah bulan suci yang mana yang sangat ditunggu oleh umat manusia. Nah, dalam berpuasa kemudian ada hadis riwayat dari Ahmad yang artinya, telah datang kepada kamu bulan suci Ramadan dan diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Kemudian dibukakannya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan terbelenggu. Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 malam. Dan barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan, maka ia benar-benar terjauhkan atau terhalang dari kebaikan. Kemudian dalam surat Al-Baqarah diperintahkan juga kepada umat muslim untuk berpuasa. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 di sini menjelaskan atau diperintahkan kepada kita untuk lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bunyi Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamul kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya diwajibkan atas orang-orang yang beriman untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu untuk bertakwa. Nah, dalam Al-Quran maupun hadis yang telah saya sebutkan tadi, bahwasanya sudah jelas bahwa berpuasa adalah sangat ibadahnya atau sangat diwajibkan untuk menjalankannya. Kemudian pahalanya juga sangat besar. Dan yang pertama itu adalah kita harus bersyukur bahwa sekarang kita bisa menjalankan ibadah puasa dalam kondisi COVID-19 ini atau coronavirus ini. Kemudian hikmah dalam berpuasa ini dalam
di situ ada terbagi menjadi 3 fase. Yang satu fase ini atau fase yang pertama itu adalah dari hari pertama puasa sampai ke 10 puasa. Nah, fase ini kita mendapatkan maghfirah atau mendapatkan rahmat atau mendapatkan kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat yang menjalankan ibadah puasa. Dan fase yang kedua adalah fase yang kedua ini dari ke-11 dari 11 hari kita puasa sampai ke 20 hari puasa. Nah, kita atau Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah atau ampunan kepada umatnya untuk menghapus dosa-dosanya. Nah, fase di sini adalah kesempatan kita untuk banyak-banyak beristighfar. Kemudian Allah mengampuni umatnya bagi yang berpuasa. Dan fase yang ketiga adalah fase yang terakhir ini adalah dari hari ke-30 atau hari ke-21 sampai ke-30. Nah, fase ini adalah disebut dengan fase haqqum minan nar, yang artinya dibebaskan dari api neraka. Fase terakhir ini Allah benar-benar memperlihatkan keberkahan atau kemuliaan dari bulan suci Ramadan, karena fase yang terakhir ini di mana ada malam yang lebih mulia dari 1000 malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Sudah dijelaskan yang tadi, yang hadis riwayat Ahmad, yang pertama Ayu bacakan atau saya bacakan. Nah, yang kedua ini Ayu menjelaskan atau saya akan menjelaskan tentang dalam bulan suci Ramadan ini kita harus selalu menjaga sikap, maupun itu sesama kita ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalkan di dalam bulan puasa ini adalah kesempatan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah hablum minallah. Nah, hablum minallah ini dengan cara kita seperti mengaji, beramal ataupun berbuat baik. Nah, berbuat baik kepada sesama manusia, yaitu hablum minanas. Nah, sesama manusia kita harus bisa berbuat baik dengan ikhlas, dengan tulus. Nah, disinilah kita memiliki pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan kita untuk bisa berbuat baik kepada orang lain. Nah, hablum minannas atau kebaikan sebagai manusia, nah itu sangatlah penting bagi sesama manusia maupun sebagai umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah sebagai manusia di muka bumi ini kita wajib untuk berbuat baik. Nah, salah satunya itu adalah menginvestasi di sini adalah menginvestasi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala atau contoh dari Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia ini adalah sangat diberikan kelebihan, ya, sangat diberikan kelebihan, yakni yang tidak didapatkan oleh makhluk yang lainnya. Contohnya itu seperti pepohonan, seperti malaikat, jin ataupun malaikat. Kemudian dari kekuasaan Allah itu sangatlah kita harus hargai, karena dan kita harus syukuri. Dan kita sebagai umatnya harus mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa didapatkan oleh rasul, oleh malaikat, oleh jin atau oleh pepohonan, oleh hewan dan lain sebagainya. Nah, contohnya ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan kepada manusia itu adalah seperti akal, pikiran, akal sehat, pikiran, kemudian hati. Nah, itu adalah yang diberikan oleh Allah. Nah, kemudian kita dalam tema ini adalah organ infrastruktur manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yang dimaksudnya itu adalah seperti infrastruktur ini yang kita harus syukuri. Yang kita harus syukuri itu seperti
tangan, mata, mulut, hidung, telinga, kaki, hati, semuanya kita harus syukuri karena itu adalah infrastruktur yang diberikan oleh Subhanahu wa taala dan kita harus menggunakannya dengan baik. Ya seperti tadi kita berbuat baik, hablum minallah, hablum minannas, kemudian kita berpuasa dan banyak sekali yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Cukup sekian dan terima kasih. Bila mana ada kekurangan dari saya minta maaf. Dan bila mana ada kelebihan berarti itu datangnya dari Allah. Dan bila mana ada kesalahan itu datangnya dari setan. Jadi saya tidak salah apa-apa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.